Indonesia merupakan negara dengan kepulauan terbesar dan merupakan negara yang kaya akan sumber daya alamnya. Namun, Indonesia tidak pernah lepas dari masalah kemiskinan dan kesenjangan sosial. Kemiskinan merupakan keadaan di mana terjadi ketidakmampuan seseorang, sekelompok, atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan untuk dirinya sendiri. Gambaran kemiskinan itu menjadi sangat kontras karena sebagian warga masyarakat hidup dalam kelimpahan sementara lainnya hidup serba kekurangan. Kesenjangan sosial sendiri adalah merupakan keadaan atau kondisi di mana terjadi hal yang tidak seimbang di dalam kehidupan antar masyarakat. Gejala ini muncul karena adanya perbedaan keuangan atau ekonomi antar masyarakat yang berada di wilayah tertentu. Kesenjangan sosial merupakan bentuk ketimpangan distribusi pendapatan ekonomi seseorang yang kaya dengan orang miskin yang cukup jauh. Permasalahan kemiskinan di Kota Medan itu dimulai dari yang pertama kurangnya sumber daya manusia dari segi pendidikan atau malas bekerja, yang membuat sulit mencari pekerjaan dan mengantarkan kemiskinan. Yang kedua kurangnya lapangan pekerjaan yang membuat angka pengangguran naik dan terjadilah kemiskinan. Permasalahan kesenjangan sosial itu ada dari kesenjangan ekonomi, kurangnya lapangan pekerjaan, dan lainnya. Hal tersebutlah yang menjadi permasalahan kesenjangan sosial. Adapun faktor yang mendorong terjadinya peristiwa kemiskinan dan kesenjangan sosial, yang pertama yaitu laju pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, kedua jumlah angka pengangguran yang tinggi, ketiga tingkat pendidikan yang rendah disertai dengan rendahnya kualitas pendidikan, keempat kurangnya perhatian dari pemerintah terhadap laju pertumbuhan masyarakat miskin, kelima fasilitas kesehatan yang masih kurang memadai, keenam, naiknya harga bahan pokok untuk kebutuhan sehari-hari yang tidak dapat dijangkau oleh masyarakat miskin. 7. Terbatasnya lapangan pekerjaan yang dibuka baik dari pemerintah maupun swasta. 8. Rasa malas untuk bekerja juga merupakan faktor yang menyebabkan banyaknya kemiskinan terjadi di Indonesia. 9. Perbedaan kasta yang dianut juga menjadi penyebab umum dalam terjadi kesenjangan sosial. 10. Gaya masyarakat yang konsumtif juga menjadi adanya perbedaan dalam kesenjangan sosial. 11. Pengaruh globalisasi. 12. Letak dan kondisi geografis. Kondisi ini umumnya akan mempengaruhi proses pembangunan di daerah terpencil. Kemiskinan dan kesenjangan sosial memiliki banyak sekali dampak yang ditimbulkan. Di antaranya adalah meningkatnya angka pengangguran, banyaknya kasus anak putus sekolah, muncul berbagai masalah kesehatan di masyarakat seperti kekurangan gizi, muncul tindakan kriminalitas seperti mencuri dan merampok. Tapi, kesenjangan sosial juga bisa memberikan rasa empati sehingga beberapa kelompok dalam masyarakat bisa membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan dan terciptanya kesetaraan dan keadilan. Saat ini pemerintah memiliki berbagai program untuk menanggulangi kemiskinan, yaitu misalnya dalam RKP 2019, tujuan pertamanya adalah untuk melakukan pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar. Program lainnya adalah perluasan bantuan sosial non-tunai yang harus dipastikan berjalan tepat waktu, mengarahkan bantuan program pangan non-tunai untuk memperbaiki pola konsumsi pangan masyarakat, dan program padat karya tunai untuk masyarakat kurang mampu. Selain dari program pemerintah tadi, kita juga dapat mengatasi masalah kemiskinan, salah satunya dengan meningkatkan lapangan pekerjaan, memperbaiki kualitas pendidikan, dan memperbanyak lembaga kepelatihan pekerjaan demi mempersiapkan sumber daya manusia yang siap untuk bekerja. Sebagai masyarakat Indonesia, pesan moral yang dapat kita ambil adalah kita harus aktif dalam bermasyarakat agar kita dapat menambah wawasan dan juga koneksi kita dengan orang lain yang akan membawa dampak positif bagi kita, dan juga kita harus rajin membaca berita agar kita tidak ketinggalan program yang dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi rendahnya pendidikan dan juga kesehatan. Dan sebagai orang yang mampu, kita harus membantu sesama kita yang membutuhkan agar terciptanya kesejahteraan sosial dan hilangnya kesenjangan sosial di tengah masyarakat. Sebagai manusia yang dibekali dengan pengetahuan harus meningkatkan kualitas dan skill yang kita miliki, sehingga kita dapat menggunakan kemampuan yang kita miliki untuk mengembangkan dan meningkatkan taraf hidup kita. Dan kita juga harus mengikuti perkembangan teknologi dengan bijak agar tidak menggunakannya untuk hal negatif, melainkan untuk hal positif yang berpengaruh untuk meningkatkan kemampuan diri kita.